Koneksi antar materi modul 1.4. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya dan rekan guru lainnya menciptakan budaya positif di kelas kami dengan cara berdiskusi dengan siswa mengenai do and done yang dibuat dalam satu kata atau singkatan atau akronim, di mana setiap huruf yang terdapat dalam kata tersebut kemudian dijabarkan ke dalam poin-poin peraturan kelas. Untuk poin do, kami mendiskusikan apa saja yang sebaiknya murid lakukan, dan done untuk apa saja yang tidak boleh dilakukan murid. Kami juga masih menerapkan sistem konsekuensi. Awalnya saya berpikir sekolah kami sudah menerapkan keyakinan kelas dengan tepat, karena bentuk-bentuk konsekuensi yang kami sepakati pun cukup relevan dengan bentuk pelanggaran yang murid lakukan. Namun ternyata sistem pendidikan dalam hal penanaman budaya positif di sekolah terus berkembang. Saya sangat bersyukur dan merasa bahagia karena saya diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan PGP ini, sehingga saya bisa mendapatkan ilmu tentang cara mendidik murid terkini dan mendiseminasikannya ke rekan sejawat lainnya. Setelah mempelajari modul 1.4, ketika saya mendapati murid yang berlaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas, saya merasa mendapat kesempatan untuk berlatih menerapkan segitiga restitusi dengan menempatkan posisi kontrol yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Alhamdulillah, setelah beberapa kali berlatih, hubungan saya dengan murid justru semakin akrab karena murid tidak merasa dihakimi, namun dapat menentukan solusi terbaik dari dalam diri murid itu sendiri. Dan saya sebagai guru juga tidak mendapat label dari murid sebagai guru yang ditakuti, karena saya suka menegur siswa yang tidak berlaku sesuai keyakinan kelas. Refleksi pemahaman modul 1.4. Disiplin positif adalah karakter positif yang diimplementasikan dalam bentuk nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri murid untuk menjadi orang seperti yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, baik ada maupun tidak adanya hukuman atau hadiah untuk mencapai suatu tujuan mulia. Teori kontrol adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Teori motivasi adalah teori yang mempelajari tentang segala sesuatu yang dapat menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut dan mendorong murid untuk memenuhi kebutuhannya. Pendorong dalam hal ini dapat berasal dari dalam diri murid itu sendiri maupun dari luar dirinya. Hukuman merupakan suatu kondisi tidak menyenangkan yang dialami murid sebagai akibat atau konsekuensi dari perbuatan melanggar peraturan yang telah disepakati bersama. Dengan harapan memberi efek jera, hukuman biasanya bersifat spontanitas dan seringkali tidak ada korelasinya dengan kesalahan yang dilakukan. Penghargaan adalah motivasi dalam bentuk fisik maupun verbal yang diberikan dengan tujuan murid terus meningkatkan kinerja yang ingin dicapai. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, konsep pemberian penghargaan saat ini sudah tidak relevan lagi, karena diharapkan nilai-nilai kebajikan yang ditampilkan murid berasal dari dalam dirinya sendiri, karena murid memang ingin melakukannya, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Menurut pengamatan Kohn, penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang, karena yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek mungkin penghargaan akan cukup efektif, namun untuk jangka panjangnya bisa jadi murid justru akan kehilangan motivasi. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Dalam hal ini, murid hanya akan melakukan apa yang kita harapkan jika diberikan imbalan. Yang ketiga yaitu penghargaan merusak hubungan. Penghargaan yang kita berikan pada salah satu murid bisa jadi akan merusak hubungan antar murid. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Maksud pemberian penghargaan yang tidak merata, ada yang diberi dan ada yang tidak, meskipun jawaban mereka sama-sama benar. Hal ini dapat mengurangi ketepatan siswa dalam menjawab pertanyaan. Yang kelima,
Penghargaan menurunkan kualitas. Murid yang memang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas, meskipun tidak ada penghargaan yang ia terima, ia akan tetap mempertahankan karakter tersebut. Sementara di sisi lain, ada murid yang tidak lagi mau menyelesaikan tugas setelah pemberian penghargaannya dihentikan. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitas murid yang diiming-imingi suatu jenis penghargaan tidak akan lebih baik dibandingkan dengan murid yang tidak tahu penghargaan apa yang akan diterimanya setelah menyelesaikan tugas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Maksudnya, murid akan merasa dikendalikan oleh penghargaan yang ia terima. Misalnya, sistem ranking di kelas. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu penghargaan dari dalam diri, yaitu kebahagiaan yang muncul dari dalam diri murid karena keberhasilannya dalam melakukan sesuatu meskipun tidak diberikan penghargaan. Posisi kontrol guru merupakan posisi guru dalam menerapkan program disiplin positif yang berpusat pada murid. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1. Penghukum. Hukuman yang diberikan guru bisa dalam bentuk hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, yaitu kemampuan guru dalam memposisikan murid agar merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, teman. Guru akan melakukan kontrol terhadap murid secara persuasif. Yang keempat, pemantau. Guru mengawasi murid sedemikian rupa karena guru bertanggung jawab terhadap murid yang diawasinya. Yang kelima, manajer. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid dalam menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapinya. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. 5 kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jika salah satu kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka murid akan melakukan hal-hal yang sifatnya menarik perhatian orang di sekitarnya sebagai bentuk aktualisasi dirinya atas kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini akan memberi kebaikan positif bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Keyakinan kelas disusun dan disepakati oleh seluruh anggota kelas. Segitiga restitusi adalah struktur hierarki yang berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka memperbaiki laku murid dengan cara menggali dan menumbuhkan kesadaran murid akan pentingnya disiplin positif yang tumbuh dari dalam diri murid itu sendiri. Bagian dasar dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas yang bertujuan untuk mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, validasi tindakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan, yaitu menumbuhkan nilai-nilai kebaikan universal sebagai motivasi internal. Hal-hal di luar dugaan yang saya temukan adalah ketika pembahasan hukuman dan penghargaan, yaitu ketika saya tahu bahwa penghargaan dapat memberi dampak negatif bagi murid yang mendapatkan penghargaan maupun yang tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Sejak mengetahui hal tersebut, saya mulai berpikir untuk mulai mengurangi secara bertahap pemberian penghargaan dalam bentuk fisik maupun verbal kepada murid, agar murid tetap merasa nyaman dengan cara mendidik saya. Harapan saya ke depannya, nilai-nilai kebajikan universal akan menjadi karakter yang tumbuh dari dalam diri murid itu sendiri. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut ada sedikit rasa bersalah karena ternyata selama ini saya telah keliru dalam mendidik murid. Saya bertekad untuk memperbaikinya. Sebelum mengikuti PGP, sebenarnya sudah banyak cara-cara mendidik murid yang sudah saya terapkan selama ini di kelas. Hanya saja, saya baru mengetahui istilah-istilahnya setelah mempelajari modul-modul dalam kegiatan PGP. Adapun bentuk-bentuk penerapan yang sudah baik menurut saya diantaranya yaitu yang pertama,
Untuk memperbaiki laku murid, saya sudah tidak lagi menerapkan hukuman fisik maupun verbal yang tidak ada korelasinya dengan kesalahan laku murid. Saya lebih sering memberikan konsekuensi logis yang signifikan dengan karakter yang ingin saya bentuk pada diri murid tersebut. Yang kedua, memperbaiki laku murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang ketiga, menerapkan beberapa posisi kontrol guru dalam rangka menuntun murid dalam hal menegakkan disiplin positif di kelas. Hal yang perlu saya perbaiki adalah saat menerapkan segitiga restitusi, saya akan melakukannya sesuai tahapan-tahapan yang sudah saya pelajari. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, dari 5 posisi kontrol yang paling sering saya gunakan adalah sebagai pemantau dan membuat rasa bersalah. Pada saat melakukan hal tersebut, saya merasa senang karena saya sudah berhasil mendikte murid untuk memiliki laku sesuai yang saya inginkan. Namun, setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya akan terus berlatih untuk dapat bersikap sebagai posisi kontrol manajer. Perbedaan yang saya temukan adalah jika sebelumnya disiplin positif pada laku murid masih berasal dari luar dirinya, saat ini disiplin positif mulai tumbuh dari dalam diri murid tersebut. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Hanya saja pada saat itu saya belum mengetahui istilahnya. Alhamdulillah, seluruh tahapan dalam segitiga restitusi sudah pernah saya lakukan. Hanya saja dalam pelaksanaannya belum berurutan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu diantaranya yang pertama, keterampilan menyampaikan pesan sesuai dengan usia murid agar dapat masuk ke dunia murid. Dan yang berikutnya adalah perlunya bersinergi dengan seluruh masyarakat sekolah agar ada kesamaan perlakuan dalam mensikapi kasus serupa. Berikutnya adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Di sini saya mengambil judul penanaman disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi di kelas 6 Mekah SDIT Darul Abidin, Depok, Jawa Barat. Latar belakangnya adalah penerapan hukuman dan penghargaan dalam menanamkan disiplin positif pada murid merupakan seni mendidik yang memerlukan banyak latihan. Hal ini diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan setelah melalui suatu permasalahan. Hal-hal yang tidak diharapkan tersebut dapat berupa pelabelan baik kepada murid yang bertindak tidak sesuai dengan keyakinan kelas maupun bagi guru yang menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun bentuk-bentuk pelabelan yang biasa kita temukan seperti adanya istilah murid nakal ataupun guru yang galak. Ilmu pengetahuan terus berkembang, demikian juga dengan ilmu tentang penerapan disiplin dan penghargaan pada murid. Oleh karena itu, seorang pendidik perlu terus belajar untuk meningkatkan kompetensi dirinya agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuannya adalah, adapun tujuan dari penanaman disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi di kelas 6 Mekah SDIT Darul Abidin Depok, Jawa Barat adalah yang pertama, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah lainnya. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis antar masyarakat sekolah, khususnya antara guru dan murid. Yang berikutnya adalah menanamkan karakter disiplin positif pada diri murid. Tolok ukurnya adalah yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan dari kegiatan aksi nyata. Modul 1.4 ini adalah berkurangnya tingkat pelanggaran keyakinan kelas dan adanya hubungan yang harmonis antar masyarakat sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, penanaman disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi di kelas 6 Mekah SDIT Darul Abidin Depok, Jawa Barat ini sedianya akan dilaksanakan dari bulan Oktober sampai November 2022. Dukungan yang dibutuhkan diantaranya yaitu 1. Mengajukan perizinan kepada kepala sekolah untuk melakukan aksi nyata di kelas yang menjadi tanggung jawab guru penggerak.
Yang berikutnya, adanya kolaborasi antara calon guru penggerak, kepala sekolah, teman sejawat, dan masyarakat sekolah lainnya agar dapat menerapkan langkah-langkah penyelesaian yang sama terhadap suatu permasalahan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.